Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risdana Himati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis syariah. Kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi hasil dari diskusi kami yang berjudul Contoh Berdagang Nabi Muhammad di Dunia Nyata hingga sekarang. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu yang pertama ialah Muhammad Hilmi Nada Ja'far dengan NIM 017, Fitri Sirwahyuni dengan NIM 020, Nurul Mauludiyah dengan NIM 026, dan saya sendiri dengan Rian Suandito dengan NIM 033. Kata konsep dari materi yang akan kami paparkan ialah yang pertama, pengertian perdagangan menurut perspektif dalam Islam, lalu etika-etika perdagangan dalam Islam, faktor-faktor yang mendorong Nabi Muhammad berdagang, legislasi dan pesan Nabi Muhammad dalam berdagang, strategi pembauran pemasaran versi Rasulullah, strategi bisnis yang digunakan Nabi Muhammad, dan yang terakhir, contoh bisnis yang menetapkan cara berdagang Rasulullah. Perdagangan menurut perspektif dalam Islam. Perdagangan dalam Islam dikelompokkan ke dalam salah satu masalah muamalah. Masalah muamalah ini harus mendapatkan penekanan khusus dalam perekonomian Islam. Dalam kegiatan perdagangan ini, para pelaku diharuskan mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai kaidah ini, selain mendatangkan keberkahan dan keuntungan, juga memiliki nilai ibadah tersendiri. Etika-etika perdagangan dalam Islam. Yang pertama yaitu syidik atau jujur. Salah satu sikap wajib para pedagang ialah sifat jujur. Dalam melakukan usaha jual beli mereka, mengapa perdagangan harus bersifat jujur? Karena apabila mereka tidak melakukan sifat jujur, maka dagangan tersebut tidak akan menjadi berkah dan tidak jujur termasuk perbuatan dosa, serta dapat menimbulkan pengaruh negatif di kehidupan mereka dan masyarakat. Yang kedua yaitu amanah atau bertanggung jawab. Dalam perdagangan seseorang pedagang harus selalu bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan maupun jabatan mereka. Salah satu tanggung jawab dan kewajiban para pedagang ialah menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga wajar, jumlah yang cukup, serta kegunaan dan sifat yang memadai. Yang ketiga yaitu tidak menipu. Dalam hal ini, para pedagang diperingatkan untuk tidak terlalu mengobrol janji dan mempromosi secara berlebihan dan cenderung mengada-ngada. Selain itu, apabila pedagang berani bersumpah palsu, maka akibat yang menimpa dirinya ialah kerugian. Yang keempat yaitu menepati janji. Seseorang pedagang dituntut untuk selalu bisa menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antar sesama para pedagang. Salah satu janji penjual kepada pembeli ialah memberikan pelayanan yang prima kepada pembeli. Sedangkan janji yang harus ditepat sesama pedagang ialah melakukan pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat. Yang kelima yaitu murah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para pedagang untuk selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati ini dalam artian ramah tamah, sopan, murah senyum, suka mengalah namun penuh tanggung jawab. Yang terakhir yaitu tidak melupakan akhirat. Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban syariat adalah perdagangan akhirat. Maka dari itu, para pedagang muslim sesekali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW berdagang. Yang pertama yaitu faktor geografis Arab. Saat Nabi Muhammad menyaksikan bagaimana menempuh perjalanan jauh dan transaksi ekonomi dilangsungkan. Dengan pembacaan Nabi terhadap kondisi geografis Makkah menjadi motivator bagi dirinya untuk menekuni bisnis. Yang kedua, faktor ekonomi. Beliau disusui Halimah binti Abi Zuwaib dari Bani Sa'id ibnu Bakr, seorang ibu dari suku Badui desa Banu Sa'ad yang berprofesi sebagai pengasuh dan ibu menyusui. Namun Halimah tidak menerima upah karena Aminah adalah keluarga miskin dan tidak mampu membayarnya.
Karena hal itulah yang mendasari bagaimana beliau untuk belajar dan menekuni tentang perdagangan. Selanjutnya yaitu faktor keluarga. Abu Thalib merupakan salah satu keluarga yang selalu mendorong Muhammad untuk menjadi pebisnis. Muhammad mengikuti nasihat pamannya, dan profesi pebisnis ini yang kemudian ia tekuni hingga menjadi seorang nabi. Yang terakhir yaitu faktor beristri Khadijah. Manajemen pengelolaan harta ia lakukan dan profesional. Ia belajar dari istrinya dan lingkungannya. Merupakan faktor yang mendorong Nabi Muhammad menjadi pebisnis karena tidak mungkin kekayaan yang dimiliki istrinya tidak terurus. Legislasi dan pesan Nabi Muhammad dalam berdagang. Yang pertama, jual beli harus dilakukan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang menjadi objek transaksi harus suci. Yang ketiga, tidak ada unsur penipuan. Yang keempat, barang yang dijual harus jelas posisi dan ukurannya, yakni berat dan jumlahnya. Yang kelima, barang yang dijual merupakan hak milik. Yang keenam, segera membayarkan upah. Yang ketujuh, tidak berkhianat pada relasi bisnis. Yang kedelapan, tidak menimbun barang. Yang kesembilan, tidak melakukan transaksi ribawi. Strategi pembauran pemasaran versi Nabi Muhammad. Strategi pembauran pemasaran yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menggunakan metode marketing mix yang secara terperinci terdiri atas produk, price, place, and promotion. Yang pertama adalah produk. Nabi Muhammad selalu menjelaskan dengan baik kepada semua pembelinya akan kelebihan dan kekurangan produk yang ia jual. Kedua, price, tidak memperbolehkan pembatasan harga komoditi. Yang secara tidak langsung Nabi Muhammad menyuruh kita untuk tidak bersaing di harga, tetapi bersaing dalam hal lain seperti quality, kualitas, delivery, layanan, dan value added atau nilai tambahan. Yang ketiga adalah place, yang berarti lokasi dan distribusi. Lokasi usaha ini harus strategis tanpa memotong jalur utama distribusi. Yang keempat adalah promotion. Dalam menjual, Nabi Muhammad ini tidak melebih-lebihkan produk yang ia jual dengan maksud untuk memikat para pembeli. Materi selanjutnya adalah contoh bisnis yang menerapkan cara dagang Nabi Muhammad SAW. Bisnis atau berwirausaha ala Nabi Muhammad telah menjadi contoh dan referensi di zaman sekarang ini. Bahkan ada sekian banyak konsep dan teori wirausaha modern yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh tersebut adalah kejujuran. Kejujuran itulah yang menjadi modal utama dalam membangun dan merintis sebuah bisnis. Dari kejujuran terciptalah sebuah rasa saling percaya yang merupakan kunci utama dalam membangun mitra dan bisnis. Pada akhirnya, wirausaha sangatlah mulia, apalagi wirausaha yang menerapkan cara bisnis Rasulullah. Tidak hanya mementingkan keuntungan materi, tapi yang tak kalah pentingnya adalah keuntungan materi, yaitu kepuasan batin. Materi selanjutnya adalah strategi bisnis yang digunakan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, membidik pasar. Membidik pasar adalah strategi pemasaran yang membagi target pasar yang luas ke dalam beberapa kelompok konsumen. Kelompok-kelompok tersebut dibagi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, memilih target. Memilih target adalah proses pemilihan target dan pencocokan reaksi pasar dengan kebutuhan pasar, kemampuan daya beli, dan juga keterbatasan yang dimiliki. Yang ketiga, penentuan posisi. Penentuan posisi adalah suatu tindakan sebuah perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran supaya dapat tercipta kesan tertentu. Nabi Muhammad SAW sangat memahami dalam hal menentukan posisi. Hal tersebut terbukti bahwa beliau adalah orang yang paling disegani dan juga dihormati dalam kejujuran dan keadilannya. Yang keempat, strategi produk. Dalam Islam, produk konsumen adalah berdaya guna, materi yang bisa dikonsumsi, bermanfaat, bernilai guna, dan menghasilkan kebaikan spiritual bagi konsumen. Yang kelima, melakukan promosi. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang memahami seberapa pentingnya sebuah promosi dalam melakukan bisnis. Selanjutnya, orientasi pada pelayanan. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang sangat melayani dalam bisnis dan dalam kehidupan secara keseluruhan dan juga bagi siapa saja. Menurut beliau, pelanggan adalah raja. Hal tersebut
merupakan prinsip bisnis yang diterapkan dari zaman Rasulullah hingga zaman sekarang. Yang selanjutnya, berpikir kreatif dan visioner. Seorang pebisnis yang sukses adalah mereka yang memiliki visi yang jelas ke depannya dan juga memiliki pemikiran yang kreatif supaya dapat bersaing dengan pebisnis lain. Selanjutnya, membentuk relasi. Relasi atau jaringan adalah hal utama dalam membangun sebuah bisnis. Salah satu tujuan dari relasi adalah terbentuknya komunikasi dengan banyak orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.